Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 November 2025. Wah, ini nggak berasa ya, sebentar lagi kita akan menuju ke akhir tahun 2025. Ya, sebulan lagi. Ya, waktu cepat sekali rasanya ya. Saya berharap di sepanjang tahun 2025 ini rekan-rekan diberkati, juga mendapat rahmat dan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, bukan juga menjawab ya. Ada ya banyak bertanya, bener nggak sih penduduk New Zealand pada pergi ya, pada berimigrasi ke Australia. Kalau di New Zealand kita bilang pada kabur, pada cabut. Itu benar. Kenapa? Penjawabnya apa? Seperti yang saya sudah pernah jelaskan ya, beberapa waktu yang lalu, perekonomian di New Zealand ini lagi drop. Ya, impactnya apa? Jadi kerjaan tuh susah, jadi pekerjaan tuh nggak banyak ya. Jadi banyak penduduk New Zealand yang akhirnya pada pergi ke Australia untuk mencari pekerjaan. Ya memang living cost di Australia itu lebih rendah ya daripada New Zealand. Terus gaji itu lebih tinggi ya dari New Zealand. Terus ada lagi yang bertanya, kalau memang banyak yang pindah ya, penduduk New Zealand banyak yang pindah ke Australia, itu cukup signifikan rekan-rekan ya. Kenapa kok susah benar ya bagi para imigran untuk datang ke New Zealand mencari kerja? Ya seperti saya udah katakan, pertama kali adalah impactnya ke pekerjaan. Pekerjaan tuh nggak banyak. Jadi pasti susah ya, nyari kerjaan tuh susah. Terus yang kedua, untuk mencari, katakan gini, rekan-rekan katakan mau mencari kerja dan juga punya planning, misalnya, oh saya ingin mendapatkan resident New Zealand ya, PR New Zealand. Itu nggak bisa sembarangan rekan-rekan. Ya, pemerintah New Zealand menginginkan untuk kalau rekan-rekan mau mendapatkan PR, rekan harus memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi nggak bisa misalnya katakanlah ada yang datang kemari kerja kitchen hand misalnya, atau sebagai housekeeping ya di hotel hospitality. Itu untuk dapatkan residency itu berat, bahkan bisa dibilang nggak bisa. Ya, jadi pemerintah New Zealand tuh pengen seperti apa ya? Contohnya mungkin spesialis ya, spesialis katakan dokter spesialis bedah lah misalnya, atau bedah tulang ya. IT juga nggak bisa just IT, nggak bisa cuma IT, dia harus ada spesialis ya. Jadi seperti itu. Dan juga gajinya itu juga harus rata-rata ya. Gaji itu nggak bisa UMR, dia nggak bisa minimum wages New Zealand untuk mendapatkan PR ya. Jadi harus minimal, saya lupa apakah sudah berubah atau belum, itu dulu tuh sempat diturunin ya sekitar $30 ya kalau nggak salah per jam. Itu pun udah cukup tinggi ya. Susah, siapa yang mau bayar gitu. Saya katakan cukup sulit perusahaan untuk bayar gaji demikian ya, kecuali bagi orang yang punya kemampuan lebih ya, misalnya dia ahli insinyur ya, insinyur komputer, tapi juga harus ada spesialisnya, ada spesialisasinya ya, seperti itu. Terus saya nanya ya, banyak yang nanya juga ke saya, kenapa saya nggak ikutan pergi, saya nggak ikutan pindah ke Australia. Satu, saya nggak begitu suka Australia. Kenapa? Panas ya, kalau lagi musim itu panas. Panasnya bisa melebihi New Zealand. Itu di Australia mungkin beberapa daerah bisa 40 derajat ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu benar atau enggak, karena dengar itu 40 derajat. New Zealand aja musim panas itu sekitar 22-23. Banyak yang ngomong, gila lu 22-23 lu bilang panas, itu kan udaranya sejuk. Siapa yang bilang? Saya bilang ketika musim panas itu New Zealand, katakan di Auckland lah ya, itu panas itu kayak panas kesekep rekan-rekan. Jadi kayak rekan-rekan berdiri di atas besi ya, mungkin besi panasin, udah itu dimasukin ke air, jadi panas itu keluar. Wah, itu gerah sekali rekan-rekan. Dan sinar matahari itu nyengat ya, nyakitin kulit. Karena itu rekan-rekan kalau misal musim panas mau jalan-jalan ke pantai atau misalnya outdoor, itu harus pakai sunblock ya. Kalau nggak
kulit itu bisa kebakar. Panas sekali, lebih panas dari Indonesia, daripada Jakarta ya, sinar matahari itu nyengatnya. Terus juga saya apa males juga ya dibilang ya, saya malas untuk memulai lagi. Jadi kalau saya ke Australia harus mulai lagi kan, memulai kehidupan baru, memulai hubungan-hubungan, harus 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 membina lagi hubungan-hubungan dengan lingkungan sekeliling ya, dengan lingkungan sekitar. Eh, Ya udah malas aja gitu, saya bilang udah lebih baik New Zealand lah gitu. Saya nggak, udah nggak mau pusing gitu ya. Terus kemudian juga Australia itu masih banyak binatang-binatang yang mungkin kita nggak ya binatang buas lah saya katakan ya. Ada ular, ada mungkin serangga-serangga. Nah, istri saya tuh nggak mau gitu. Jadi pernah ada teman saya dari Australia datang, kita ngobrol-ngobrol, dia cerita di rumah dia, aduh saya lupa di kota mana dia itu, waktu dia mau ke WC itu ada ular di dalam kloset. Wah, saya dengar begitu langsung, waduh nggak ada yang nggak mau ke Australia, dia bilang gitu. Itu juga serangga-serangga, laba-laba gede-gede gitu kan. Nah, istri sama anak saya sama laba kecil aja udah bikin mereka jingkrak-jingkrak gitu ya, apalagi yang gede gitu. Terus juga saya berkata begini, syukurilah apa yang kita sudah dapat. Ya, saya berkata gini, saya masih bisa menghidupi keluarga saya, anak masih bisa sekolah, saya masih bisa menyediakan tempat berteduh ya bagi keluarga saya, dan kami di New Zealand masih bisa menikmati hidup. Jadi kami masih bisa, oke lah kami kerja seminggu ya, seminggu mungkin 5 hari, akhir minggu kami mau jalan masih bisa. Ya kalau di Indonesia kami harus hitung-hitungan kan, wah jalan ini kemari misalnya ke mall nih, wah ini kemungkinan harus berapa. Ya di New Zealand ya oke lah, ada perhitungan tapi nggak jelimet di Indonesia. Jadi kami masih bisa menikmati hidup, masih bisa ada balance ya antara kewajiban kami dan hak kami gitu ya. Nah itu aja dari saya rekan-rekan penjelasannya. Mudah-mudahan cukup bermanfaat dan bisa menambah uh, wawasan dan pengetahuan rekan-rekan. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you, bye-bye.